Baiklah, perkenalkan nama saya Premit Daniel Simarmata dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang defining supply chain opportunities. Ini karena desain yang sadar dan manajemen waktu nyata dari rantai pasokan perusahaan sudah memungkinkan bagaimana perusahaan menggunakan kemampuan ini untuk keunggulan kompetitifnya. Rantai pasokan yang dirancang dan dikelola dengan baik akan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan pelanggan tingkat tinggi dan pada saat yang sama menjaga persediaan dan biaya penjualannya pada tingkat yang lebih rendah daripada pesaingnya. Ini akan memaparkan proses yang digunakan untuk mendefinisikan peluang manajemen rantai pasokan yang tersedia bagi perusahaan. Rantai pasokan sebagai keunggulan kompetitif. Seperti yang telah ditunjukkan dengan jelas oleh perusahaan seperti Walmart dan Dell Computer, jika sebuah perusahaan dapat merancang dan membangun rantai pasokan yang responsif terhadap permintaan pasar, perusahaan tersebut dapat tumbuh dari perusahaan kecil menjadi pemain utama. Operasi rantai pasokan yang efisien sangat penting untuk dapat memenuhi permintaan pasar dan melakukannya dengan cara yang menguntungkan. Jika dulu pasar dibentuk oleh ketersediaan produk, kini pasar dibentuk oleh permintaan yang terus berkembang atau ada yang mengatakan keinginan dari pelanggan pengguna akhir. Ketersediaan sebagian besar produk kini dianggap sebagai hal yang biasa. Jadi, selain produk itu sendiri, pasar memiliki sejumlah persyaratan lain di bidang layanan pelanggan, fleksibilitas permintaan, dan pengembangan produk. Sebuah perusahaan perlu memahami posisinya dalam rantai pasokan pasar yang dilayaninya. Identifikasi peluang bisnis dan tetapkan sasaran. Peluang rantai pasokan umumnya terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Kategori kedua adalah membangun sesuatu yang baru. Dalam kedua kategori tersebut, Anda harus terlebih dahulu menetapkan sasaran, lalu memulai mencapai sasaran tersebut. Bergantung pada jenis peluang yang Anda kejar, cara untuk mencapai sasaran akan berbeda. Jika Anda mengejar peluang yang termasuk dalam kategori memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada, gunakan teori kendala Swan Goldratt sebagai pedoman untuk mengambil tindakan. Pasar baru muncul, pasar yang ada berevolusi, dan pasar yang matang memudar. Pasar menciptakan permintaan akan sekumpulan produk dan layanan untuk mendukungnya. Selama masa hidup pasar, rantai pasokannya berevolusi sebagai respons terhadap kekuatan penawaran dan permintaan. Perusahaan yang memasok pasar harus berevolusi seiring dengan permintaan pasar tersebut. Dasar-dasar manajemen rantai pasokan. Di kuadran mana pasar Anda saat ini? Menurut Anda, di kuadran mana pasar Anda akan berada dalam 2 tahun dari sekarang? Bandingkan organisasi Anda dengan organisasi pesaing di pasar Anda. Identifikasi apakah Anda memimpin, menyamai, atau tertinggal dari pesaing Anda dalam bidang berikut. 1. Layanan. 2. Fleksibilitas permintaan. 3. Efisiensi internal. 4. Pengembangan produk. Setiap pasar paling baik dilayani oleh beberapa kombinasi kinerja di keempat bidang ini. Tentukan apakah perusahaan Anda perlu memimpin, menyamai, atau bahkan unggul dari masing-masing bidang ini. Identifikasi posisi yang perlu diambil perusahaan Anda di keempat bidang tersebut agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang dilayaninya. Buat strategi. Setelah tujuan bisnis ditetapkan dan target kinerja terkait ditetapkan, langkah berikutnya adalah membuat strategi untuk mencapainya. Strategi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penggunaan sarana untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi menggunakan operasi bisnis atau sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk menentukan strategi, mulailah dengan melihat operasi rantai pasokan yang dilakukan di perusahaan Anda. Mencapai
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan memerlukan peningkatan dalam satu atau lebih dari kategori operasi bisnis yang digunakan untuk mengelola rantai pasokan. Satu, rencanakan. Dua, sumber. Tiga, buat. Empat, kirim. Gunakan brainstorming untuk menghasilkan ide. Lakukan brainstorming untuk membuat daftar besar ide perbaikan untuk operasi di bawah masing-masing dari 4 kategori. Ajukan pertanyaan apa yang tampaknya mustahil dilakukan, tetapi jika bisa dilakukan, akan mengubah cara kita berbisnis secara drastis. Carilah cara untuk mengubah landscape bisnis, cara untuk memberi organisasi Anda keunggulan kompetitif yang signifikan dengan melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Jika tidak ada ide baru yang ditemukan, carilah cara untuk meningkatkan operasi yang ada secara signifikan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dan penghematan biaya yang lebih besar. Dengan cara ini, perusahaan dapat memulai menerima manfaat nyata dari pekerjaannya dalam waktu yang relatif singkat. Perusahaan juga dapat menanggapi perkembangan baru dalam lingkungan bisnis secara tepat waktu dengan menyesuaikan strateginya jika perlu saat menyelesaikan setiap fase. Ada pepatah yang merangkum pendekatan ini dengan sangat baik, yaitu berpikir besar, mulai dari yang kecil, dan selesaikan dengan yang cepat. Buat desain sistem konseptual. Kemudian tambahkan definisi lebih lanjut ke alur proses ini dengan menentukan aliran data yang masuk dan keluar dari setiap operasi. Untuk setiap operasi, perkirakan volume dan frekuensi aliran data dan juga sumber dan tujuan setiap aliran data. Selain itu, untuk setiap operasi, tentukan jenis orang atau jika ada yang akan melakukan pekerjaan ini. Berapa banyak orang yang akan ada? Apa tingkat keterampilan dari berbagai jenis orang? Selanjutnya, putuskan operasi mana yang akan diotomatisasi, mana yang akan manual, dan mana yang akan setengah otomatis dan setengah manual. Sebagai aturan, orang akan menyukai sistem yang mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan berulang dan memberdayakan mereka untuk melakukan tugas-tugas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dan ingatlah bahwa pasar bergerak dari satu kuadran ke kuadran lain seiring waktu. Jadi bangunlah infrastruktur rantai pasokan yang cukup fleksibel untuk merubah seiring waktu. Pedoman strategis untuk mendesain sistem. Mendesain sistem rantai pasokan atau sistem jenis apapun dapat dengan cepat menjadi pekerjaan yang sangat rumit. Manajemen bisnis harus tetap terlibat aktif dengan orang-orang teknis dalam menciptakan desain konseptual untuk sistem tersebut. Dalam aktivitas inilah, manajer bisnis dapat menjalankan kontrol yang sangat efektif atas strategi yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pendekatan terbaik adalah bagi orang-orang bisnis dan teknis untuk bekerja sama dan menghasilkan sejumlah kemungkinan desain konseptual. Evaluasi kebaikan setiap desain konseptual dengan menerapkan 7 pedoman untuk desain sistem baru. Pedoman ini memberikan dasar untuk membandingkan berbagai desain dan memilih desain konseptual yang memilih peluang keberhasilan terbaik. Jika pedoman dilanggar, harus ada alasan yang sangat bagus untuk melakukannya dan kompensasi khusus diberikan untuk menutupi pelanggaran tersebut. Tetapkan tujuan proyek. Ini berarti bahwa setiap komponen melakukan serangkaian tugas yang semuanya terkait erat dengan satu efek yang terdefinisi dengan baik. Misalnya, komponen yang sangat kohesif dalam desain konseptual dapat berupa sistem entry pesanan. Komponen ini melakukan semua hal yang perlu dilakukan agar pelanggan dapat memasukkan pesanan dan hanya itu yang dilakukannya. Menunjukkan semua aktivitas tersebut sebagai satu komponen dalam desain skematis tidak memberikan definisi desain yang cukup untuk memungkinkan orang mengevaluasinya secara efektif. Komponen ini harus dipecah menjadi 3 komponen terpisah, satu untuk entry pesanan, satu untuk manajemen basis data, dan satu untuk transmisi data. Pembangunan masing-masing komponen tingkat tinggi ini